Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan program Pagi Menyapa. Hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca sabda Tuhan, mari kita tunduk menyembah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas semua anugerah di kehidupan kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau izinkan kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, menolong kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkan firman-firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan kita dengarkan pagi hari ini tentang doa pagi hari, yaitu doa tentang mohon keselamatan, kekuatan dari Tuhan, yaitu doa Raja Daud atau pemazmur. Kita ambilkan di dalam Mazmur 5 ayat yang kedua dan ketiga. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Raja Daud senantiasa berdoa dan berdoa di setiap waktu. Mohon kekuatan, perlindungan, petunjuk kepada Tuhan. Karena Raja Daud mengakui keterbatasan, ketidakmampuan, kekurangan di dalam memimpin bangsa Israel. Di dalam menghadapi permasalahan di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu Raja Daud senantiasa berdoa, mohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun berfirman kepada kita untuk berdoa. Apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam ruang, tutup pintumu, dan berdoa kepada Tuhan, kepada Bapamu yang di surga. Tidak harus berteriak-teriak di luar, tidak. Tapi Tuhan Yesus menghendaki kita berdoa ke dalam ruangan. Berdoa menghadap Sang Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, harus kita akui, banyak di antara kita yang malas untuk ambil bagian di dalam pelayanan sebagai pendoa. Namun kita bersyukur jemaat GKJ Purworejo ada bagian warga yang mau ambil bagian sebagai pendoa di hari Kamis, di hari Senin, yaitu di Rumah Sakit Panti Waluyo, mendoakan warga siapapun mereka, tidak memandang ras, agama, suku, bangsa, rambut atau kulit, tetapi kami atau jemaat GKJ Purworejo senantiasa setiap hari Senin dan Kamis berkunjung ke Panti Waluyo, Rumah Sakit Panti Waluyo, untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit. Kita berkunjung, ikut prihatin keberadaan mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Kita silaturahmi dan kita mendukung doa. Karena kita yakin dengan doa yang tulus, doa yang benar, orang yang benar, doa yang benar apabila didoakan dengan tulus akan punya kuasa doa yang luar biasa. Di dalam Yakobus Yakobus 5 ayat 16b mengatakan,
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya jemaat GKJ Purworejo senantiasa mau mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Bukan hanya itu, di hari Rabu jemaat GKJ Purworejo pun datang ke rumah tahanan Purworejo, berkunjung ke saudara-saudara kita yang sedang di dalam pembinaan pemasyarakatan untuk mendapat kekuatan, penguatan iman, penghiburan, supaya mereka di dalam pembinaan di rumah tahanan tetap beriman kepada Tuhan, tetap setia, tetap bertahan, tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan kemudian ketika nanti keluar dari pembinaan, dari daerah binaan, mereka dapat kembali bertobat menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam Yesaya 48 dikatakan Yesaya 48 ayat yang ke-18 dan 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kami berjemaat GKJ Purworejo datang mengunjungi saudara-saudara kita yang di pembinaan di ruang tahanan, supaya nanti ketika mereka keluar, mereka sudah dimerdekakan, mereka kembali kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati, bahkan keturunannya diberkati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat seorang perwira Romawi yang namanya Cornelius. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ia orang yang saleh, seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa berarti setiap kali, selalu berdoa di setiap waktu, terus menerus dengan penuh ketekunan. Setiap doa yang dipanjatkan didengar Allah, dan dia memiliki otoritas untuk menjawab, mengabulkan apa yang kita minta. Tidak ada doa yang sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk bangsa dan negara. Apalagi bangsa kita, negara kita ini baru dihantam berbagai macam bencana. Tanah longsor, banjir, dan banyak macam sekali. Begitu juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, yang kita percaya untuk memimpin negeri ini, supaya mereka takut akan Tuhan, supaya apa yang diambil kebijakan-kebijakan benar-benar bijaksana untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita tetap berdoa. Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kita. Dia akan menjawab sesuai waktu dan kehendaknya. Yang terbaik, meskipun jawabannya mungkin berbeda dengan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Selamat pagi saudaraku, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kiranya kita senantiasa dalam keadaan nyaman, tentram, tetap berdoa, karena melalui berdoa kita berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada
waktunya. Haleluya. Amin.